Halo Bang, kondisi yang paling tepat untuk menjelaskan akibat dinaikannya pajak terhadap barang impor atau dikenal dengan nama tarif adalah untuk menjawab soal ini kita harus tahu dulu nih, apa sih arti dari masing-masing istilah yang ada di sini. Jadi yang pertama ada surplus konsumen. Surplus konsumen artinya adalah jumlah yang bersedia dibayar pembeli dikurangi dengan harga yang sesungguhnya dibayarkan oleh pembeli. Jadi surplus konsumen ini adalah manfaat bersih yang disadari konsumen ketika mereka mampu membeli barang dengan harga lebih rendah dari yang mereka kira akan mereka bayar gitu. Kemudian, kalau surplus produsen itu artinya adalah harga yang diterima penjual dikurangi biaya produksinya. Jadi manfaat yang dirasakan penjual karena telah memasuki pasar gitu. Sedangkan kalau dead weight loss artinya adalah hilangnya surplus produsen atau konsumen. Nah, kalau gitu sekarang yang diminta adalah kondisi untuk menjelaskan akibat dinaikannya pajak terhadap barang impor. Berarti pertama-tama grafiknya akan seperti ini. Ada grafik penawaran dan juga ada grafik permintaan, di mana akan terjadi keseimbangan harga di titik A. Ada konsumen surplusnya, ada produsen surplusnya juga. Tapi karena ada pemberian pajak, grafiknya akan berubah seperti ini, di mana pajak barang impor itu termasuk pajak yang tidak langsung. Jadi pajaknya itu dibebankan pada produsennya, sehingga harga barang akan naik. Equilibrium penawaran dan permintaan akan memaksimalkan surplus total bagi penjual dan pembeli di pasar. Tetapi jika pajak yang harus dikenakan menaikkan harga yang harus dibayar pembeli dan menurunkan harga yang akan diterima penjual, maka pajak itu akan menciptakan insentif atau semacam dorongan bagi para pembeli untuk mengurangi konsumsinya. Dalam waktu bersamaan, pajak itu juga menimbulkan insentif bagi penjual untuk menurunkan produksinya, sehingga keseimbangannya akan bergeser ke kiri. Bisa lihat di grafik yang ini. Supply-nya atau penawarannya ini dia bergerak nih ke sebelah kiri sini, bergeser. Imbasnya, surplus konsumen yang tadinya di daerah ini nih, dia berkurang jadi tinggal segini, yang satu. Dari yang tadinya dia di 1, 2, dan 3 jadi tinggal 1. Dan juga surplus produsennya akan berkurang, yang tadinya dia di daerah 4, 5, dan 6 berubah jadi daerah 6 aja. Apa sih? Bertanya-tanya dong, 2, 4, 3, 5 ini kemana? Apakah langsung rugi? Enggak. 2 dan 4 akan menjadi surplus pemerintah. Karena dari penarikan pajak ini, pastinya yang mendapatkan hasilnya adalah pemerintah kan, dan pada akhirnya akan disebarkan lagi gitu kepada masyarakat. Tapi daerah 3 dan 5 ini yang akhirnya mendapat imbas kerugian. Dan daerah inilah yang disebut sebagai dead weight loss, di mana surplus produsen dan konsumennya tadinya berada di situ tapi jadinya hilang karena diberi pajak. Dengan itu berarti bisa langsung kita simpulin nih, kita analisis satu-satu ya pilihan jawabannya. Yang A, surplus konsumen bertambah. Yang ini salah karena surplus konsumennya malah turun, kita lihat tadi kan. Terus yang B, surplus produsen berkurang. Yang ini juga benar, tapi kayaknya agak kurang tepat nih, karena yang terjadi bukan hanya surplus produsen yang berkurang. Jadi yang ini kita simpan dulu deh. Kalau yang tadi yang A udah salah ya. Kemudian yang C, penerimaan pajak pemerintah turun. Yang ini salah, karena tadi ada pemberian pajak, ada dinaikkan pajak terhadap barang impor. Jadi penerimaan pajak pemerintah harusnya naik. Yang D, dead weight loss bertambah. Yang ini yang benar, karena tadi dari surplus produsennya berkurang, surplus konsumennya dia juga berkurang, dan dihasilkan daerah dead weight loss ini. Jadi dead weight loss-nya bertambah. Kemudian yang E, volume impor tidak berubah. Ini tidak juga, karena kemungkinan dengan adanya dinaikkan pajak terhadap barang impor, volume impornya itu akan berkurang, seperti itu. Jadi pilihan jawaban yang paling tepat untuk kita pilih di sini adalah yang D, dead weight loss bertambah. Tetap semangat dan sampai jumpa.